Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa, shalawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Selamat malam teman-teman. Malam. Di video kali ini kita akan membahas komponen aplikasi, servis, dan activity. Adapun kelompok 2 ini beranggotakan Alam Syafir Daus, Alvina Damayanti, Nidaul Hasanah, Pandu Resti Pomuji, Wildan Fatur Romdon, dan Yayat. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita beranjak pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alam Syafir Daus. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberi waktu untuk saya. Yang pertama itu ada komponen aplikasi. Komponen aplikasi adalah blok pembangun penting dari aplikasi Android. Setiap komponen adalah titik masuk tempat sistem atau pengguna dapat memasuki aplikasi Anda. Beberapa komponen bergantung pada komponen lainnya. Aplikasi Android dikembangkan menggunakan Java, Kotlin, dan C++. Komponen aplikasi sangat penting untuk membangun aplikasi. Mereka berfungsi sebagai titik masuk bagi pengguna atau sistem untuk memasuki aplikasi, dan ada 4 jenis komponen yang berbeda. Setiap komponen memiliki tujuan dan siklus hidup yang berbeda. Lanjut. Ada 4 macam tipe komponen aplikasi. Yang pertama ada aktivitas komponen UI dan menangani interaksi pengguna ke layar smartphone. Yang kedua ada layanan servis, menangani proses latar belakang yang terkait dengan aplikasi. Kemudian penerima siaran, broadcast receiver, menangani komunikasi antara Android OS dan aplikasi. Dan penyedia materi, menangani masalah-masalah manajemen dan database. Dan sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Alamsyah atas pemaparan materinya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Alvina Damayanti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada aktivitas atau activity adalah titik masuk untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini mewakili satu layar dengan antarmuka pengguna. Misalnya aplikasi email mungkin memiliki satu aktivitas yang menampilkan daftar email baru, aktivitas lain untuk menulis email, dan aktivitas satunya lagi untuk membaca email. Walaupun semua aktivitas bekerja sama untuk membentuk pengalaman pengguna yang kohesif dalam aplikasi email, masing-masing tidak saling bergantung. Karenanya, aplikasi berbeda bisa memulai salah satu aktivitas ini, atau jika aplikasi email mengizinkannya. Misalnya, aplikasi kamera bisa memulai aktivitas dalam aplikasi email yang membuat email baru agar pengguna bisa berbagi gambar. Dan selanjutnya itu ada layanan. Layanan adalah titik masuk serbaguna untuk menjaga aplikasi tetap berjalan di latar belakang bagi semua jenis alasan. Ini adalah komponen yang berjalan di latar belakang untuk melakukan operasi yang berjalan lama atau untuk melakukan pekerjaan bagi proses jarak jauh. Layanan tidak menyediakan antarmuka pengguna. Misalnya, sebuah layanan bisa memutar musik di latar belakang sementara pengguna berada dalam aplikasi lain, atau aplikasi bisa menarik data lewat jaringan
tanpa memblokir interaksi pengguna dengan aktivitas. Komponen lain seperti aktivitas bisa memulai layanan dan membiarkannya berjalan, atau mengikat layanan untuk berinteraksi dengannya. Layanan terikat berjalan karena beberapa aplikasi lain atau sistem dikatakan ingin menggunakan layanan tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Alpina atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Pandu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Oke, saya lanjut. Materi selanjutnya yaitu penerima siaran. Penerima siaran adalah komponen yang memungkinkan sistem menyampaikan kejadian di luar alur pengguna reguler, menjadikan aplikasi tersebut dapat merespon pengumuman siaran seluruh sistem. Oleh karena itu, penerima siaran adalah entry yang didefinisikan dengan baik ke dalam aplikasi. Sistem dapat mengirimkan siaran meskipun ke aplikasi yang saat ini tidak berjalan. Jadi misalnya suatu aplikasi dapat menjadwalkan alarm untuk mengirimkan notifikasi agar pengguna tahu tentang acara yang akan datang, dan dengan mengirimkan alarm tersebut ke penerima siaran aplikasi, tersebut tidak perlu untuk tetap berjalan hingga alarm mati. Banyak siaran berasal dari sistem, misalnya siaran yang mengumumkan bahwa layar sudah dimatikan, baterai lemah, atau gambar sudah diambil. Selanjutnya ada penyedia materi. Penyedia materi mengelola set data aplikasi secara bersama-sama yang dapat Anda simpan dan disimpan file di database, SQLite, di web, atau di lokasi penyimpanan persisten lain yang dapat diakses aplikasi Anda. Melalui penyedia materi, aplikasi lain bisa melakukan query atau modifikasi data jika penyedia materi mengizinkannya. Misalnya sistem Android menyediakan penyedia materi yang mengelola informasi kontak pengguna. Karenanya, setiap aplikasi dengan izin yang sesuai bisa melakukan query mengenai bagian dari penyedia materi, seperti kontak-kontak data, untuk membaca dan menulis informasi tentang orang tertentu. Aplikasi ini membujuk agar memikirkan penyedia konten sebagai abstraksi di database, karena terdapat API dan dukungan dibuat untuk kasus umum tersebut. Namun demikian, penyedia konten memiliki beragam tujuan inti untuk perspektif desain sistem. Bagi sistem, penyedia konten adalah titik masuk ke dalam suatu aplikasi untuk mempublikasikan item data bernama yang didefinisikan oleh skema URI. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pandu atas pemaparan materinya, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Wildan. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Lanjut materinya, yaitu tentang mengenal activity dan siklus hidup pada Android Studio. Nah, activity atau aktivitas adalah sebuah komponen aplikasi yang menyediakan layar yang digunakan pengguna untuk berinteraksi guna melakukan sesuatu. Misalnya, memilih nomor ponsel, mengambil foto, mengirim email, atau menampilkan peta. Activity adalah komponen yang dapat dilihat oleh pengguna, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aplikasi. Tiap activity atau aktivitas diberi sebuah jendela untuk menggambar antar muka penggunanya. Satu aplikasi bisa memiliki lebih dari satu activity, dan setiap activity memiliki siklus hidup. Yang selanjutnya itu adalah service. Adalah
komponen yang berjalan di latar belakang untuk melakukan proses tertentu tanpa perlu berinteraksi dengan pengguna. Misalnya, servis mungkin memainkan musik di latar belakang saat pengguna berada dalam aplikasi yang berbeda, atau mungkin mengambil data melalui jaringan tanpa menghalangi interaksi pengguna dengan aktiviti. Sebuah servis memiliki metode siklus hidup callback yang dapat Anda terapkan untuk memantau perubahan di bagian servis, dan Anda dapat melakukan pekerjaan pada tahap yang sesuai. Metode yang digunakan itu ada bermacam-macam, dan yang pertama itu adalah one star command. Sistem panggilan metode ini ketika komponen lain seperti activity meminta agar service dimulai dengan memanggil start service. Jika Anda menerapkan metode ini, adalah tanggung jawab Anda untuk menghentikan service ketika pengerjaannya dilakukan dengan memanggil stop serve atau stop service. Dan yang kedua itu adalah one bin. Sistem panggilan metode ini ketika komponen lain ingin mengikat dengan service dengan memanggil bin service. Jika Anda menerapkan metode ini, Anda harus menyediakan antarmuka yang klien gunakan untuk berkomunikasi dengan service dengan kembali objek unbinder. Anda harus selalu menerapkan metode ini. Tetapi jika Anda tidak ingin mengizinkan mengikat, maka Anda harus kembali null. Dan yang selanjutnya adalah one unbind. Sistem panggilan metode ini ketika semua klien telah terputus dari interface tertentu yang diterbitkan oleh service. Dan yang keempat yaitu adalah sistem panggilan metode adalah one rebind. One rebind adalah sistem panggilan metode ini ketika klien baru telah tersambung ke service setelah sebelumnya telah diberitahu bahwa semua telah terputus di itsound unbind atau intent. Selanjutnya yaitu one create. Sistem panggilan metode ini ketika service ini pertama kali diciptakan, async one start command atau one bin. Panggilan ini diperlukan untuk melakukan setup satu kali. Dan yang terakhir itu adalah one story. Sistem panggilan metode ini ketika service tidak lagi digunakan dan sedang hancur. Service Anda harus menerapkan ini untuk membersihkan sumber daya seperti treat, registered listener, receiver, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wildan atas penyampaian materi terakhirnya. Sesi pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai materi yang telah kami sampaikan tadi. Waktunya saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Yuan Distrala Ade dari PT IKA 1B. Saya ingin menanyakan apa perbedaan antara aplikasi berbayar dan aplikasi gratis di Android. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu ya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Selamat malam semuanya, izin masuk. Saya dari Universitas Galuh, izin mengajukan pertanyaan. Berhubungan saya kuliah di program studi manajemen yang tak luput dari bisnis, apakah dari saudara sekalian ada rekomendasi aplikasi terkhusus untuk mencatat keuangan debit kredit yang simpel dan mudah dipahami? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada para penanya. Selanjutnya dipersilahkan kepada para pemateri untuk mendiskusikan jawabannya. Maaf moderator, izin menjawab. Baik, silahkan. Ya, untuk tadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa perbedaan antara aplikasi berbayar
dan aplikasi gratis di Android. Nah, aplikasi berbayar ini di Android memerlukan pembayaran sebelum Anda dapat mengunduh dan menggunakannya. Sementara itu, aplikasi gratis dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Contoh kecilnya itu di Play Store ya. Di Play Store itu kan ada aplikasi yang bisa langsung kita unduh dan ada juga yang emang kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Namun, aplikasi berbayar seringkali menawarkan fitur tambahan. Dan sedangkan yang tidak berbayar atau gratis itu untuk fiturnya itu terbatas dan juga sering sekali banyak iklan di dalam aplikasi Android tersebut. Mungkin segitu dari saya. Baik, terima kasih. Cukup jawabannya? Cukup. Izin menjawab ya, moderator. Silahkan, Pandu. Pertanyaan yang kedua. Tadi aplikasi mengenai bisnis ya. Kami merekomendasikan aplikasi Bukukas karena di aplikasi itu memberikan antarmuka yang mudah dipahami bagi pengguna baru. Nah, untuk cara pengunduhannya, saudara bisa masuk ke Google. Mohon maaf, bisa masuk ke Play Store dan bisa ketik saja aplikasi Bukukas. Nah, mungkin begitu jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pandu atas jawabannya. Gimana penanya, cukup jawabannya? Apa masih kurang? Alhamdulillah cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Jadi kesimpulannya itu tadi, komponen aplikasi adalah setiap blok pembangun penting dari aplikasi Android. Setiap komponen adalah titik masuk tempat sistem atau pengguna dapat memasuki aplikasi Anda. Nah, ada 4 macam tipe komponen aplikasi. Yang pertama yaitu ada aktivitas, layanan, penerima siaran, dan penyedia materi. Mungkin itu tadi pemaparan materi dan sesi diskusi dan tanya jawabnya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.